Salam progresif. Jumpa lagi Mas Mbak di podcast Regresif yang kali ini hadir dengan edisi spesial yaitu persiapan CPNS dan P3K tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui, pada saat video ini ditayangkan, kita sedang memasuki masa pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang alumnus Fakultas Hukum Undip yang tahun lalu 2022 sudah lulus dalam seleksi P3K yang sekarang menjabat sebagai penata pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung saja ngobrol dengan Andria Mifta Imara. Halo Andria, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Bang. Ini sekarang berarti posisi lagi di mana? Sekarang aku lagi di Batang. Oh, lagi di Batam. Ya, Di Batang ya? iya Satkernya kebetulan Batang. di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Nah, Iya, kamu ini sebagai PPPK ya, atau P3K tahun 2022. iya benar. Tapi baru dilantiknya itu tahun berapa? Karena ada teman di beberapa KL itu malah belum dilantik yang kepilih jadi P3K itu. Nah, ya jadi kebetulan kemarin ikut tes seleksinya itu P3K tahun 2022. Cuman pelantikannya baru di tahun 2023 ini. Tapi aku juga sampai sekarang belum dilantik secara resmi. Tapi udah mulai kerja Udah, dan sudah. mohon maaf udah nerima gaji. Oh, kalau gaji belum, karena SK-nya juga belum Oke. turun, Bang. Oh, karena SK belum keluar. Oke. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Karena kan sesuai Undang-Undang ASN kan ASN terbagi atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, Iya. mungkin Mas Mbak yang di rumah pengen tahu biar punya gambaran terkait perbedaannya. Oke, jadi perbedaannya itu sebenarnya cuma terletak di tunjangan pensiunnya aja. Kalau CPNS itu kan pasti nantinya dapat pensiun, kalau P3K ini enggak. Dan Oke. P3K ini sistemnya adalah kontrak gitu. Kontrak selama berapa lama? Kontraknya maksimal 5 tahun. Berarti kontrak maksimal 5 tahun dengan jabatan fungsional yang sama gitu ya. Iya, jabatan fungsional. Oke, berarti misal kamu kan sekarang sebagai Pranata Pertanahan Ahli Pertama ya. Ahli pertama penata pertanahan. Oh, penata bukan pranata, sorry. Penata. Nah, Hah. nanti kalau kamu udah 5 tahun, apakah kamu boleh ikut seleksi untuk misal ahli muda di jenjang berikutnya? Karena kan mungkin teman-teman yang di pemerintahan belum tahu kalau jabatan fungsional itu kan berjenjang ya dari ahli pertama, muda, ahli madya, dan ahli utama gitu ya. Apakah langsung bisa ikut seleksi untuk jenjang berikutnya bagaimana? Kalau udah 5 tahun ya? Nah, kalau setahu aku, setelah 5 tahun kontrak selesai itu bisa diperpanjang ataupun diberhentikan, tergantung nanti kebutuhan dari instansinya. Seperti itu. Oke, oke bisa diperpanjang atau diberhentikan. Nah, kalau diperpanjang itu dengan jabatan fungsional yang sama atau lebih jenjangnya lebih tinggi? Nah, kalau untuk regulasinya itu kan masih abu-abu ya, Bang, kalau untuk sekarang Oke. ini. Jadi, kalau setahu aku sih, mungkin bisa nanti akan berjenjang gitu. Cuma nanti tetap ada tesnya gitu. Oh, tetap ada tes. Iya, iya, iya. Oke, baik. Sebelumnya aku mau nanya, kamu di Mm-mm. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dengan jabatan yang sama ya, penata pertanahan itu yang lolos P3K 2022 kemarin ada berapa orang yang ditempatkan di satu satker? Kalau di Kabupaten Batang sendiri itu ada 3 yang lolos Oke. penempatannya. Nah, Itu lulusan Fakultas Hukum semua ya? enggak Bang, jadi satunya Fakultas Hukum, yang 2 itu dari Teknik Geodesi. Oh, berarti memang penata pertanahan itu multidisiplin ya? Nggak harus jurusan atau fakultas tertentu ya? Iya, bisa multidisiplin kok. Nah, yang membedakan pekerjaan kamu dengan pekerjaannya PNS itu apa aja? Kalau untuk di PNS, Mhm. penata pertanahan juga ada. Kalau penata pertanahan ada Bang, jadi itu ikutnya Oke. jabatan fungsional kan. Tuh. Nah, itu ada nggak apa namanya dari segi skop pekerjaan itu yang membedakan PNS dan P3K dengan jabatan Sebenarnya yang sama? sebenarnya itu sama aja sih Bang. Kita Oke. juga ngerjain sesuatu yang sama kok gitu di kantor itu. Gitu. Oh, ngerjain sesuatu yang sama. Oke, berarti kesimpulannya tadi P3K itu yang kamu bilang bedanya dengan PNS itu terletak pada tunjangan pensiunnya aja ya? Jangan pensiun dan Dan kontraknya, ada kontraknya oh, kalau dan PNS. kontraknya. Kalau PNS kan kontraknya sampai pensiun ya. Ya, sama pensiun. Nah, kalau P3K sepanjang yang kamu tahu itu ada usia pensiunnya nggak? Ada batas maksimal seseorang itu bisa jadi P3K nggak? Kalau batas maksimalnya itu ya sampai dia usia pensiun itu Bang. Jadi bisa diangkat. Oh, oke. Heeh.
gitu. Oke, oke. Berarti hampir sama usia pensiunnya dengan PNS ya? Iya, sama. Kamu sebagai penata pertanahan itu tugasnya ngapain aja? Kemarin soalnya kalau lihat di story-nya Andrea ini banyak Mm. langsung turun ke lapangan gitu, ngelihat mantau-mantauin tanah itu gimana aja Nah, kerjaannya? jadi kan kalau untuk tupoksinya sebenarnya kan CPNS sama P3K sama. Itu kan Oke, terletak dari seksi di mana kita ditempatkan. Kebetulan oke, kemarin aku sih ditempatkan di seksi sengketa, PPS ya namanya, pengendalian dan penanganan sengketa. Nah, jadi ya pekerjaanku seputar tentang sengketa, konflik dan perkara pertanahan. oke. Gitu. Oke, berarti ya, 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 berarti sama aja tugasnya dengan PNS dengan jabatan yang sama ya. Iya, sama aja. Nah, biasanya tantangan yang ditemuin kalau lagi kamu tadi inspeksi gitu juga kan ya ke wilayah-wilayah tertentu kan. Berarti kantor pertanahan Kabupaten Batang ini daerah kerjanya se-Kabupaten Batang ya. Iya, satu kabupaten aja. Termasuk mungkin kalau teman-teman tahu mungkin kebun teh yang di Pagilaran yang bagus banget itu berarti ya. Pagilaran itu masuknya mana ya Bang itu? Aku nggak tahu sih itu Oke. ikut wilayah Batang atau udah Wonosobo, aku nggak tahu sih kalau itu. Nah, kalau lagi inspeksi gitu biasanya tantangan yang ditemuin tuh apa sih? Apa mungkin ketemu warga lokal yang rese atau dan lain-lain? Sebenarnya bukan tantangan sih Bang, kayak seru aja gitu, kayak ada pengalaman tersendiri. Kayak kita seringnya kan kayak terjun ke lapangan ke desa-desa gitu. Jadi kita Oke. medannya menuju ke sananya tuh kadang wah jalannya seru banget lah pokoknya gitu. Oh, itu tantangannya gitu. Nah, nanti kalau kamu sampai di sana, kamu tuh apa melakukan pengukuran tanah atau Ya, biasanya menjembatani kalau ada konflik begitu? nah, biasanya kalau di seksi PPS atau tadi pengendalian dan penanganan sengketa, kita tuh memfasilitasi untuk mediasinya dulu, Oke. gitu. Jadi ketika terjadi sengketa, ya kita memfasilitasi untuk mediasi agar permasalahannya itu nggak sampai ke perkara di pengadilan, gitu. Oh, berarti sebisa mungkin masalah diselesaikan lewat mediasi ya, nggak sampai ke pengadilan. Tapi pada praktiknya ada kan, banyak kan yang sampai ke akhirnya sampai ke meja hijau banyak kan? Iya, banyak sih, Bang. Kalau nggak tercapai kesepakatan, ya udah langsung. Oke. Mm-mm. Nah, ini pertanyaan yang mungkin tadi kan kita ngobrol udah agak jauh ya. Ini mungkin balik ke pertanyaan awal, kenapa kamu akhirnya tertarik menjadi P3K gitu? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kemarin 2021 kan sempat nyoba CPNS, cuman kan nggak lolos nih ya di tahap terakhir. Nah, kebetulan ketika buka P3K ikut seleksi, ya alhamdulillahnya lolos gitu kan. Dan kebetulan yang buka juga instansi yang sama ketika aku sebelumnya bekerja gitu. Oh ya, berarti mungkin buat Mas Bay yang belum tahu, Andrea ini sebelumnya adalah sebagai pegawai honorer ya, atau di sana nomenklaturnya apa? Kalau di PPNPN. PPNPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang gitu ya? Ya, benar. Oke. Kenapa kamu akhirnya tertarik daftar jadi P3K? Apa emang sejak dulu, sejak kecil cita-citanya mau jadi PNS, mau kerja di pemerintahan atau gimana? Ya, pengen aja sih Bang, pengen kerja di pemerintahan juga. Terus juga alhamdulillahnya kan juga nyambung sama bidang background pendidikan kita sama background pekerjaan gitu. Jadi ya udah tertarik aja. Oke, oke. Nah, kalau kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman kita yang CPNS. Kalau untuk P3K itu tahapan tesnya itu sama apa enggak dengan CPNS pada umumnya? Kalau CPNS kita tahu ada SKD, ada SKB ya. SKD-nya Mm. itu kan ada TKP, ada TIU, ada satu lagi tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau P3K itu sama apa enggak kira-kira? Kalau tes P3K ini ada pembedanya sih Bang. Jadi pertama itu Oke. tetap administrasi ya kan. Oke, iya, iya. Terus yang kedua itu kami langsung ke seleksi kompetensi. Jadi kompetensi yang diujikan sesuai dengan formasi yang kita pilih gitu. Oke, oh berarti sama ya, secara umum sama dengan tes CPNS ya? Iya, kurang lebihnya sama. Cuman kalau CPNS kan ada TWK, TIU, kayak gitu. Kalau di P3K nggak ada. Oh, jadi langsung seleksi kompetensi bidang. Ibaratnya langsung SKB gitu ya? Iya, heeh. Oke, tanpa SKD. Nah, kira-kira kemarin kamu tuh dalam kamu daftar itu belajarnya kayak gimana gitu loh? Karena kan banyak juga teman-teman kita yang akhirnya nggak lolos juga kan, daftar P3K juga kan. Itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kan kalau seleksi kompetensi itu kan yang diujikan sesuai dengan bidang yang udah pengalamannya kita gitu loh Bang ibaratnya. Jadi ya udah aku sih kalau caraku kemarin buat belajarnya aku cari kisi-kisinya.
terus aku cari jawabannya, aku tulis gitu atau aku print gitu kan. Terus ya udah sering-sering dibaca gitu. Nah, untuk kisi-kisinya itu apakah beredar secara luas atau gimana? Kamu nyari kisi-kisi dapatnya di mana? Nah, kalau kisi-kisi itu kemarin banyak yang nge-share di grup Telegram. Itu Oh, banyak berarti banget kan. kamu gabung grup Telegram ya? Iya, ha-ha, ada grup Telegramnya. Nah, terkait Pranata Pertanahan sendiri, Penata Pertanahan Penata, sendiri itu penata. instansi pembinanya kan BPN langsung ya? Kementerian ATR BPN langsung ya? Iya, Berarti terkait peraturan-peraturan terkait jabatan fungsionalnya itu ada di peraturan Menpan RB dengan peraturan Menteri ATR BPN mungkin ya? iya, kayaknya sih Nah, gitu Bang. mungkin teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penata pertanahan bisa baca-baca itu. Nah, kalau untuk P3K ini ada kayak bimbelnya gitu nggak? Untuk tes P3K ini kan kalau kemarin teman-teman yang tes CPNS kan ada bimbel di luar, ada yang ikut tryout, terus ada buku yang tebal banget itu. Nah, untuk P3K itu ada apa nggak? Dan menurut kamu perlu nggak? Nah, kalau bimbelnya tuh ada Bang, ada. Jadi Oh, kemarin ada. aku sempet sih nemu kayak free gitu, free bimbel, terus aku ikutin. Ya, satu dua keluar lah ada gitu. Sebenarnya kalau dibilang perlu nggak perlu, kayak ya 50-50 lah gitu. Jadi sebenarnya bisa kan kita belajar sendiri gitu. Tapi kalau pakai bimbel atau pakai buku kan kita lebih tahu lah kayak gitu. Ibaratnya lebih terlatih untuk mengerjakan soal. Oke. Nah, ini balik ke pertanyaan waktu kamu kan waktu skripsi itu ngambil Han ya? Iya, Han. Nah, dan tentunya pas tahun 2021 itu di Ungaran itu tahun berapa di Kabupaten Semarang? Di Kabupaten Semarang 2021 awal. Tahun 2021 awal itu kan agak jomplang ya, yang satu di Han, satu lagi ke agraria. Nah, kamu itu Hmm. merasakan penyesuaiannya itu ribet nggak? Harus belajar lagi, susah nggak kira-kira? Kalau belajar lagi pasti, pasti Bang. Jadi kan kita kan ibaratnya kalau waktu kuliah itu nerimanya teori-teorinya aja, ketika kerja Hmm? kan kita langsung prakteknya gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu susah karena kan dulu udah pernah belajar hukum agraria juga di kuliah itu. Jadi kita tinggal mempraktekannya aja sih gitu. Nah, waktu di Kabupaten Semarang kamu itu di bagian apa? Maksudnya apakah sama dengan yang kamu jalanin sekarang? Nah, kalau untuk di Kabupaten Semarang, emang tahun 2021 aku di seksi PPS sama kayak sekarang. Tapi itu Oke. cuma 1 tahun. Nah, terus setahun berikutnya sampai ini kemarin tes P3K, aku di loket pelayanan. Oke, di loket pelayanan berarti jadi full di dalam ruang di kantor ya, nggak ke kemana-mana ya. Iya, full Nah, banget kalau di di loket kantor. pelayanan tuh tugasmu ngapain aja? Tugasnya ya menerima berkas permohonan, terus ngecek apakah ini udah sesuai sama syarat-syaratnya atau belum. Nanti Oke. kalau udah sesuai, baru kita entry di aplikasi pertanahannya, nanti baru diserahkan ke back office gitu, Oh, ke berarti pelaksana. sekarang aplikasi pertanahan itu udah lumayan maju ya, jadi nggak perlu banyak berkas-berkas manual lagi, nggak perlu banyak tumpukan kertas lagi ya. Kalau berkas manual tetap ada, Bang. Jadi Oke, dia harus mengajukan satu berkas gitu sama oke, syarat-syaratnya ke loket gitu. Jadi kita yang memfilter gitu. oke, baik-baik. Nah, kalau di Kabupaten Semarang sendiri itu kan sangat luas ya. Mm-mm. Kita bayangin aja dari Ungaran sampai ke daerah Ampel sana masih Kabupaten Semarang nggak sih itu? Iya, berbatasan sama Kota Salatiga sama Kabupaten Boyolali. Nah, itu kan sangat luas ya berarti dan kamu di seksi PPS pasti kamu banyak turun-turun ke daerah-daerah gitu kan? Kalau ke daerah-daerah nggak terlalu banyak, tapi kalau waktu di Kabupaten Semarang itu banyaknya perkaranya langsung masuk ke pengadilan gitu. Oh berarti kamu beberapa kali ke pengadilan juga gitu, Ya, bantuin bersidang juga. ikut beracara. Oke, nah mungkin ini teman-teman pengen tahu juga kalau untuk perkara tanah tuh biasanya apa aja sih? Mungkin rebutan atau apa gitu? Biasanya ya Bang yang sering banget itu yang pertama sengketa waris, terus yang Oke, kedua sengketa batas, yang ketiga itu biasanya lelang. Sebenarnya masih oke, banyak lelang. lagi sih, cuman yang sering banget aku temuin itu 3 hal itu sih gitu. Oke, tiga hal itu berarti bersidangnya ya di PN Ungaran sendiri ya? Mm-mm. Kalau waktu itu ya berarti antara waris, lelang sama batas. Nah, batas ya. Jadi memang kan setiap tahun ya BPN itu survei patok-patok batas gitu ya? Apa gimana? Secara berkalanya? Kemarin ada campaign sih Bang untuk yang pasang patok itu. Hmm. Jadi kan itu sebenarnya juga apa ya kampanyenya BPN untuk
memberikan edukasi ke masyarakat biar kita tuh pasang patok agar menghindari sengketa-sengketa batas tadi kayak gitu. Oke, berarti memang masyarakat tuh diminta untuk mandiri memasang patok-patok batas itu ya. Iya Nah, benar. waktu kamu di Kabupaten Semarang itu, anggota timmu ada berapa orang waktu itu yang di apa PPS itu? Kalau di BPS dulu stafnya 4, KKS-nya 2, sama kasihnya 1. Oh, berarti ada 7 ya? 7. Aku mau nanya lagi nih, tahun ini ATR BPN tuh buka P3K atau CPNS gak? Nah, kalau ini aku belum tahu sih ya, karena kan Pan RB juga belum nge-spill nih, nge-spill apa namanya, Kayaknya sampai podcast ini formasi-formasi. direkam belum ada itu ya, belum ada apa namanya, belum ada info ya Iya, terkait belum itu ada ya. info-info. Ha. Oke, oke. Berarti mungkin ini jadi masukan juga buat teman-teman yang mau daftar P3K. Karena banyak yang nanya, apa namanya P3K itu sama dengan PNS apa enggak? Nah, Hmm. ini mungkin agak sensitif, tapi mungkin teman-teman perlu tahu juga untuk gaji itu sama nggak dengan PNS, gaji, tukin, dan lain-lain. Kalau gaji, kemarin ada perbedaan sih Bang. Jadi, dari yang aku baca di peraturannya itu, kalau gaji P3K golongan golongan 9 ya. Kalau aku kan golongan 9 S1. Oh, bukan Itu golongan 3A istilahnya ya? pakainya 9 gitu, 8 9 kayak gitu. Oh, kalau S1 itu masuk langsung golongan 9 ya? Golongan Oke, 9. terus? Nah, itu Terus kemarin gimana? aku baca untuk gajinya ada di angka 2,9 sekian. Ya, mungkin sama ya dengan PNS yang S1 yang 3A, masa kerja 0 tahun ya? Ya, gaji Oke, pokoknya terus? segitu. Terus ada tunjangannya, kalau nggak salah baca kemarin 2,6. Di 2,6 lah kalau nggak salah. Itu tunjangan penata pertanahan. Tukin, iya. Oh, Tunjangan tukin, tukin. oke. Oh, jadi ya mungkin ya kurang lebih nggak jauh-jauh beda lah dengan PNS ya. Iya, nggak jauh beda. Cuman kan kalau PNS kepotong untuk tabungan pensiunnya. Kalau kami kan nggak potong gitu. Tapi BPJS gitu-gitu dapat kan? BPJS Kesehatan Kalau BPJS Kesehatan kayaknya dapet deh, Bang. seharusnya dapat. Karena memang honorer Heeh. aja dapat, masa P3K nggak dapat kan? Iya, heeh. Oke, nah selanjutnya nih mungkin kamu bisa ngasih tips and trick tertentu nggak untuk teman-teman yang mungkin mau daftar P3K juga? Atau mungkin ada amalan-amalan khusus, ada doa-doa khusus dari kamu gitu mungkin biar teman-teman termotivasi juga. Iya gini. Jadi sebenarnya itu aku tadi lupa nyampein ya Bang. Jadi kalau P3K itu kan diperuntukkan untuk yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun bekerja di bidang yang sama. Oke, Nah, jadi kalau fresh graduate, mohon maaf nih, kayaknya nggak bisa deh kalau untuk daftar oke, P3K ya. P3K oke. karena kan dia mintanya 1 tahun berpengalaman minimal ya, minimal 1 tahun berpengalaman di bidang yang sama. Jadi kalau tips and triknya sih menurutku sama kayak kita daftar CPNS. Jadi kita cari formasi yang benar-benar relate sama pengalaman kerja kita. Kayak misal sebelumnya aku kan di BPN juga di seksi sengketa terus di loket kayak gitu. Jadi aku juga daftarnya penata pertanahan yang di BPN juga kayak gitu. Terus apa ya tips and triknya? Banyak-banyak berlatih soal gitu kan. Nggak apa-apa kalau mau latihan tes yang CPNS itu yang SKB-nya itu dibelajarin aja nggak apa-apa gitu. Karena hampir-hampir sama kok. Oh ya, ini aku mungkin balik ke itu lagi. Waktu Mm-mm. kamu milih formasi itu, kamu langsung milihnya tuh per Jawa Tengah atau se-Indonesia? Kalau aku kemarin milihnya per Jawa Tengah karena kalau BPN itu kan dia per provinsi. Nah, jadi aku langsung milihnya Jawa Tengah. Nah, kemarin waktu P3K 2022 itu, di Jawa Tengah itu menerima penata pertanahan itu berapa kuotanya atau formasinya? Kuotanya kalau keseluruhan ya Bang itu ada Iya, tiga Jawa Tengah. ribu. Oh, kalau Jawa Tengah aja. Jawa Tengah berapa ya Bang? Dua Lupa deh. ratusan nggak sampai. Mungkin sekitar seratusan deh, 103 atau 110 gitu, lupa aku. Oh, sekitar segitu. Jadi cukup banyak ya. Tapi untuk daerah-daerah untuk satkernya itu kita nggak bisa milih kan. Jadi Nggak bisa. tergantung penugasan. Nah, kamu waktu Iya. pertama kali, kamu kan pernah cerita ke aku ini pertama kali ngerantau nih. Waktu Iya. pertama kali dapat penempatan Batang tuh gimana tuh? Ya seneng-seneng sedih sih. Karena kan tadinya di aku domisili kan di Semarang, terus tadinya di Kabupaten Semarang kan juga nggak jauh-jauh banget, terus tiba-tiba sekarang ke Batang ya lumayan sedih karena jauh dari rumah aja sih gitu. Tapi maksudnya kamu udah expect bakal ditempatkan di luar Semarang atau gimana sebelumnya? Sebenarnya udah feeling sih Bang. Emang udah feeling, oke. Tapi Udah untung feeling. dapat Batang yang nggak terlalu jauh dan bisa dijangkau naik kereta ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau
teman-teman kita yang lain itu dari Fakultas Hukum Undip yang jadi penata pertanahan, yang kamu tahu ada siapa aja? Ada berapa orang? eh aku kurang update ya Bang, tapi kayaknya nggak ada deh, belum ada, belum ada. Oh, oh iya iya iya, oke oke. Heeh. Kalau di si Anwar itu nggak tahu di apa itu, dia kalau nggak salah di penempatannya di BPN Salatiga tuh, nggak tahu di mana ya dia di. Nah, mungkin Anwar yang nonton video ini bisa reply, bisa atau bisa komen ya. Terakhir nih, apa kamu bisa ngasih pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin mau tahun ini mau mencoba peruntungan di P3K, pesan khusus gitu. Pesannya ya cuma semangat aja gitu. Pokoknya belajar yang bener-bener lah serius gitu. Itu aja sih. Oh ya, ini sebelum kita tutup, ini ada ini nih, ada apa namanya, ada pertanyaan yang masuk lewat chatboxnya Ika Eva nih. Ini dari username Sonya Aulia. Pernah jadi honorer terus resign, apakah bisa daftar P3K? Jawabannya bisa, bisa banget. Asalkan tadi apa namanya formasi yang kita lamar nanti relate sama pengalaman kerja kita gitu. Oh, berarti memang ya kamu yang kamu sampaikan tadi ya, untuk daftar P3K itu harus ada pengalaman kerja di bidang yang sejenis. Iya, Oke, oke, berarti itu untuk teman-teman, untuk coba cari pengalaman kerja dulu, baru mungkin bisa daftar P3K. Kalau untuk teman-teman yang punya pengalaman kerja, bisa banget ya daftar P3K ya. sama ini Bang satu lagi. Sebenarnya Mm-mm. P3K itu kan terbuka untuk umum ya. Jadi nggak Iya, harus dari honorer instansinya terus baru ikut P3K ini nggak harus gitu. Jadi oke, bolehlah terbuka untuk umum asalkan tadi satu syaratnya terpenuhi gitu. oke. Oh, Yandri, sorry aku lupa. Untuk yang tadi kamu bilang seleksi kompetensi, langsung seleksi bidang itu, ujian Hah? tertulis doang atau ada wawancara dan lain-lain? Kalau di instansi PPN nggak ada wawancaranya, jadi cuman Jadi hanya ujian ujian tertulis tertulis aja. saja. Oh, Mm-mm. berarti tanpa wawancara, tanpa psikotes, tanpa TOEFL, Mm-mm. tanpa Iya, tes kesehatan dan lain-lain ya. iya, benar. Oke, nah ini mungkin ini ada pertanyaan juga nih yang lain nih. Kalau menurutmu ada strategi khusus nggak dalam memilih kementerian lembaga beserta jabatannya? Eh, Strateginya ya Bang, itu sih saran aku disesuaikan sama jurusan sama pengalaman kerja aja. Jadi ini Oke, aku mau cerita sedikit ya Bang. Jadi kemarin temen aku ada, dia daftar dengan beda instansi. Otomatis oke, kan itu pengalaman kerjanya berbeda dari oke, instansi A dan instansi B. Nah, oke, ketika seleksi administrasi, baru seleksi administrasi, ketika dilihat pengalaman kerjanya tidak sesuai, dia langsung gugur gitu. oke, 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 siap, siap. Oh, berarti harus dipastikan lagi semuanya sesuai ya. Tapi untuk seleksi administrasi itu mungkin teman-teman ini mungkin banyak yang teledor. Nah, itu juga harus benar-benar diperhatikan karena menggugurkan banget ya. Misal materai harus beda ya antara surat pernyataan yang satu dengan surat pernyataan berikutnya, bener kan? Iya, pakainya sekarang e-materai. Oh, pakainya e-materai. Oh, iya, 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 iya. E-materai. Nah, ini mungkin ini kosakata baru juga bagi aku nih. Mungkin Heeh. teman-teman harus diperhatikan juga masalah ini. Hmm. Untuk ijazah dan lain-lain, transkrip tentu kan harus diupload kan. Iya, pasti. Heeh. Oke. Berarti web portalnya itu sama ya, SSCASN kayak PNS ya? Iya, sama. sscasn.bkn.go.id. Oke, oke. Berarti kurang lebih sama. Dan ini nanti mungkin tayangnya ini pas pendaftaran CPNS dan P3K. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa diperhatikan ya penjelasan dari Andrea tadi untuk supaya nanti dalam proses pendaftaran nggak ada halangan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman kita lebih banyak lagi juga yang diterima untuk CPNS dan P3K tahun ini. Terima kasih Andrea Amin. Iya, atas pengalaman-pengalaman yang telah dibagi sama teman-teman. ya, Sehat sama-sama. terus ya, sukses terus di Ya, Bang. Batang ya, di Amin. Satker. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, mudah-mudahan bisa Amin. jadi yang terbaik terus. Terima kasih. Amin, amin, amin. Sukses, Bang. Demikian obrolan kita dengan Andrea Miftah Imara. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi terutama bagi Mas dan Mbak yang ingin mendaftar di formasi P3K. Saya Iqbal selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.